ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya jika kita mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan yang kedua yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Antar makhluk hidup terjadi proses makan dan dimakan. Itulah yang dinamakan dengan rantai makanan. Dalam proses makan dan dimakan itu terdapat beberapa komponen antara lain sebagai berikut. Komponen yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Contohnya yaitu tanaman padi, tanaman jagung, tanaman pisang, tanaman ganggang hijau, tanaman ketela pohon, dan masih banyak lagi contoh makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Komponen yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah pemangsa makhluk hidup lain. Konsumen sendiri terdiri konsumen 1, konsumen 2, konsumen 4, bahkan nanti bisa sampai dengan konsumen puncak atau konsumen yang terakhir. Konsumen ke-1 atau pertama yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari produsen. Sedangkan konsumen 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen 1. Begitu juga dengan konsumen 3 yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen 2. Begitupun juga nanti di konsumen 4 dan konsumen seterusnya. Komponen yang terakhir yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam makhluk hidup yang telah mati. Contohnya yaitu jamur atau bakteri. Contoh rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan di sawah. Di gambar sudah tertera bahwa yang pertama yaitu produsen. Produsen tadi kan makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Di sini contohnya yaitu padi. Nah, dari padi di situ ada gambar tikus. Jadi dari padi dimakan tikus dan tikus itu nanti menjadi konsumen pertama. Kemudian ada ular. Ular memakan tikus. Jadi ular itu termasuk konsumen kedua. Setelah ular ada burung elang. Elang itu termasuk konsumen ketiga. Setelah elang, elang nantinya mati terus dia menjadi jamur atau menjadi pengurai. Contoh rantai makan yang kedua yaitu contoh rantai makanan di kebun. Yang pertama itu ada pohon. Pohon dimakan oleh ulat. Ulat nanti dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh musang. Nah, musang tadi menjadi mati, terus menjadi bakteri, jadi pengurai. Rantai makanan di hutan. Di situ ada tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh rusa. Rusa menjadi konsumen 1. Rusa dimakan oleh singa, sehingga singa menjadi konsumen kedua, dan singa nanti mati terus menjadi bakteri atau pengurai. Rantai makanan juga tidak hanya ada di darat, melainkan juga ada di laut. Yang pertama yaitu produsennya fitoplankton, kemudian konsumen satunya yaitu zooplankton, konsumen kedua nanti dari zooplankton dimakan oleh ikan kecil, kemudian menjadi konsumen 3 yaitu ikan besar. Setelah ikan besar nanti ikan besarnya dimakan oleh paus bergigi atau konsumen 4. Konsumen 4, paus bergigi nanti mati menjadi jamur atau pengurai. Anak-anak, itulah yang dinamakan oleh rantai makanan, di mana terjadi proses makan dan dimakan mulai dari produsen ke konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, 4, hingga nanti konsumen itu menjadi pengurai. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang sudah kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.